Assalamualaikum, kami dari kelompok 7 tipe B akan menjelaskan tentang epistemologi Islam dan signifikansinya. Epistemologi bayani. Menurut Al-Jabiri, corak epistemologi bayani secara historis adalah sistem epistemologi paling awal muncul dalam pemikiran Arab. Secara leksikal epistemologis, termasuk bayani atau bayan, mengandung beragam arti, yaitu kesinambungan, al-wasl keterpilahan, al-fasl jelas dan terang, az-zuhur wa al-wuduh, dan kemampuan membuat terang dan jelas. Bayani adalah metode pemikiran khas Arab yang menekankan otoritas teks, nas, secara langsung atau tidak langsung, dan dijustifikasi oleh akal kebahasaan yang dikali inferensi. Secara langsung artinya memahami teks sebagai pengetahuan, jadi dan langsung mengaplikasikannya tanpa perlu pemikiran. Secara tidak langsung memahami teks secara mentah tanpa memerlukan tafsir dan penalaran. Walaupun demikian, hal ini bukan berarti akal atau rasio bebas menentukan makna atau maksudnya, tetapi harus tetap bersandar pada teks. Maka sumber epistemologi bayani adalah teks. Sumber teks dalam studi Islam dapat dikelompokkan secara umum menjadi dua, yakni satu, teks nas, Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, teks non-nas, yaitu berupa karya para ulama. Objek yang umum dengan pendekatan bayani adalah satu, gramatika dan sastra, nahwu dan balaghah. Yang kedua, hukum dan teori hukum, fikih dan usul fikih. Yang ketiga, biologi. Yang keempat, teologi. Dan yang kelima, dalam bahasa kasus di bidang ilmu-ilmu Al-Quran dan hadis. Epistemologi irfani. Secara epistemologi irfani dari kata dasar arafa, semakin dengan makrifat berarti pengetahuan, tetapi ia berbeda dengan ilmu. Irfani atau makrifat berkaitan dengan pengetahuan yang diperoleh secara langsung lewat pengalaman, experience, sedang ilmu menunjuk pada pengetahuan yang diperoleh lewat transformasi, naql, atau rasionalitas, akal. Jadi apa yang dimaksud ialah pendekatan yang bersumber pada intuisi, kas atau ilham. Dari irfani muncul iluminasi. Adapun prosedur irfaniyah dapat digambarkan sebagai berikut, bahwa berdasarkan literatur tasawuf, secara garis besar kita dapat menunjukkan langkah-langkah penelitian irfaniyah sebagai berikut. Yang pertama, tahliyah. Pada tahap ini peneliti mengkosongkan perhatiannya dan makhluk dan memusatkan perhatiannya kepada Allah sebagai Khalik. Yang kedua, tahliyah. Pada tahap ini peneliti memperbanyak amal soleh dan melazimkan hubungan dengan sang Khalik lewat ritus-ritus tertentu. Dan yang ketiga, tajliyah. Pada tahap ini peneliti menemukan jawaban batiniyah terhadap persoalan-persoalan yang dihadapinya. Epistemologi burhani. Burhani merupakan bahasa Arab yang secara harfiah berarti mensucikan atau menjernihkan. Menurut ulama usul, al-burhan adalah sesuatu yang memisahkan kebenaran dari kebatilan dan membedakan yang benar dari yang salah melalui penjelasan. Jadi epistemologi burhani adalah epistemologi yang berpandangan bahwa sumber ilmu pengetahuan adalah akal. Akal menurut epistemologi ini mempunyai kemampuan untuk menemukan berbagai pengetahuan. Bahkan dalam bidang agama sekalipun akal mampu untuk mengetahuinya, seperti masalah baik dan buruk. Jika melihat pernyataan Al-Quran, maka akan dijumpai sekian banyak ayat yang memerintahkan manusia untuk menggunakan nalarnya dalam menimbang ide yang masuk ke dalam benaknya. Banyak ayat yang berbicara tentang hal ini dengan berbagai redaksi seperti ta'qilun, tatafakkarun, tadabbarun, dan lain-lain. Ini membuktikan bahwa akal pun mampu meraih pengetahuan dan kebenaran selama ia digunakan dalam wilayah kerjanya.